Halo Sobat Wellness, apa kabar? Senang sekali kita berjumpa kembali di Greater You Podcast. Jadi terima kasih banget untuk kalian yang udah dengerin dan juga udah nonton podcast kita di YouTube gitu kan. Dan sekarang pastinya saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali memahami yang namanya self-healing, mental health gitu ya. Bersama dengan seorang certified facilitator dari Access Consciousness di Indonesia. Jadi kalau kemarin kita sudah ngebahas apa aja sih akses dari tools dari Access Consciousness gitu ya, seperti mungkin ada access bars kemarin, ada asking questions, ada light heavy gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita menutup podcast episode sebelumnya, kemarin kita kayak ada pertanyaan yang kayaknya enak nih kita bahas di podcast edisi kali ini. Dan tentunya sekarang saya sudah bersama dengan seorang certified facilitator dari Access Consciousness Indonesia. Please welcome Kak Hedi Andriani. Halo, apa kabar Eco? Baik, alhamdulillah. Kak Hedi gimana hari ini? Baik banget. Looking Ayo beautiful. kita mencoba untuk edukasi lagi teman-teman untuk hal-hal yang membuat hidup mereka jadi greater. Yes, karena itulah namanya Greater You Podcast ya. Karena kita juga ingin ngebuat orang yang mendengarkan atau orang yang menonton podcast kita alias Sobat Wellness nih bisa lebih greater lagi dari yang sekarang, ya kan? Yes. Nah, kalau kemarin sebelum kita menutup perjumpaan kita di sesi episode yang sebelumnya nih, Kak Hedi, kan kita ada sedikit ngomongin yang namanya uang, ya kan? Topik seru ya. Selalu seru kalau bahas uang. Ya kan, namanya zaman sekarang gitu kan, uang itu kan sesuatu yang important, penting sekali Kak Hedi, gitu ya. Tapi apakah dari Access Consciousness gitu ya, ada tools tersendiri ketika kita ngomongin uang? Kalau dari point of view-nya Kak Hedi seperti apa? Mungkin pertama apa sih point of view kita tentang uang? Oh, Kalau Eco ditanya, pada saat kita ngomongin uang, apa emosi yang keluar? What do you feel about money? wanting more. Gak pernah cukup ya? Gak pernah cukup. Gak pernah cukup ya? Terus bagaimana jika kita start dengan asking questions? Ya sebenarnya sih yang penting adalah energi apa yang kamu rasakan pada saat kita ngomongin uang, itu yang penting ya. Kalau memang ada yang tidak nyaman, misalnya kamu kan ya orang mungkin nggak seperti kamu ya, mungkin kalau kamu kayak nggak pernah cukup, aku mau lebih. Tapi I think itu still good emotion ya, masih itu seperti ada ambisinya di situ. Kamu seperti what would it takes, apa yang harus aku lakukan supaya kamu bisa create more money. I think itu termasuk good gitu ya, termasuk baik. Tapi kan ada juga orang-orang yang punya point of view tentang pada saat ngomongin uang langsung mikirin hutang, langsung mikirin cicilan, langsung mikirin aku punya duit nggak ya hari ini buat bayar ini, buat bayar itu, which is itu emosinya nggak enak semua ya. Nah dari situ mungkin kita berangkat untuk diberesin dulu nih, point of view kamu tentang uang tuh apa sih gitu. Apakah sesuatu yang nggak enak, dan kenapa kamu bisa menciptakan point of view yang nggak enak tentang uang? Karena bagaimana kamu bisa mendatangkan uang kalau kamu tidak merasa nyaman dengan itu. Jadi intinya diberesin dulu ya, emosi-emosi yang nggak enak itu. Dan mungkin yang paling penting aku notice juga adalah kamu akan lebih mudah menerima uang, atau lebih mudah menerima nggak cuma uang ya, rezeki atau kemakmuran atau whatsoever yang membuat hidup kamu expand. Itu adalah bagaimana cara kamu untuk mudah receiving itu menerima tuh juga gini ya, kadang-kadang seperti ya itu tadi kemarin kan saya udah bikin contoh ya tentang kamu kalau misalnya dikasih rezeki sama orang, dikasih tetangga kamu makanan, kamu langsung kepikiran gue harus balas dia nih. Ada rasa gitu nggak? Nah itu juga gitu berarti, bukan nggak boleh apa boleh apa nggak boleh itu pilihan. Tapi kalau kamu kayak memberi afirmasi bahwa kalau aku dikasih sesuatu, itu kan secara nggak langsung kamu kayak memberikan statement bahwa aku nggak layak nih untuk diberikan ini, so aku harus membalas dia. Atau kamu menugaskan dirimu setiap kamu menerima sesuatu, kamu harus membalas dia berlipat-lipat, maksudnya 2 kali lipat lebih daripada yang kamu terima. Artinya apa? Kamu kan tidak bisa menghargai dirimu dengan baik ya. Kamu tidak merasa kamu worth untuk menerima. Itu Kayaknya juga value kita kurang aja gitu ya.
value kurang, maksudnya gimana nih? Maksudnya kamu Kayak tidak nggak bisa merasa, menghargai diri sendiri gitu. iya, kayak ada gitunya kan. Karena kamu ngerasa aku dapat rezeki itu kayak kurang pantas, that's why aku harus balikin nih ke dia gitu. Nah, mungkin boleh nggak kita mulai dari situ dulu untuk what if jika kita hanya bersyukur, what if jika kita bisa bilang how does it get any better than this pada saat kita menerima rezeki atau menerima apapun yang bentuknya itu untuk kita, maksudnya ya pokoknya kita dapat rezeki aja gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan atau apa yang bisa kita create sehingga apa yang terjadi hari ini nih, dapat rezeki ini bisa aku lakukan lebih baik lagi atau bisa aku terima lebih baik lagi. Itu lebih baik ya. Iya. Maksudnya instead of kamu berpikir, wah gue mesti balas dia nih. Instead of kamu berpikir seperti itu, bagaimana jika kamu berpikir ya Yaudah, Tuhan terima terima aja. kasih, ya Tuhan terima kasih ya. Gimana ya caranya Tuhan biar aku bisa dapat rezeki yang lebih banyak lagi dari ini. Itu kan lebih menyenangkan ya. Receiving berarti. Ya, makanya kamu bisa lebih receive dan kamu bisa menghargai dirimu lebih baik. Karena kamu bilangnya instead of gue mesti balikin ke dia nih, tapi kamu mikirnya terima kasih Tuhan. Bisa nggak ya Tuhan aku dapat yang lebih baik lagi dari ini, lebih keren lagi dari sekedar makanan dari tetangga gitu. Kali dikasih proyek gitu Dikasih kan. project, dikasih job ya kan, atau dikasih apapun gitu yang lebih baik lagi dari ini. Jadi kita tuh kayak energi kita itu pada saat menerima selain grateful, kita juga kayak meminta gitu ya, Tuhan aku dikasih lebih baik dari ini lagi bisa nggak ya gitu, atau aku mau dong lebih baik lagi dari ini. Jadi kayak you demand, you choose terus. Jadi hidup kamu juga lama-lama kan lebih keren. Karena kamu selalu how does it get any better than this? Oke. Apa yang lebih baik lagi dari ini gitu. Oke, berarti Itu spirit. secara nggak langsung kayak ketika kita ibaratnya quote unquote menerima atau receiving gitu ya, insya Allah berarti kayak rezeki, uang itu kan follow ya. Iya, kamu grateful kan? Heeh. Kamu grateful, terus kamu nanya lagi, bisa lebih baik lagi dari ini nggak ya? Gue bisa menerima yang lebih baik lagi dari ini nggak ya? Itu kan kayaknya jadinya yang bukannya kamu tidak bersyukur, kamu tetap grateful, kamu sudah dapat itu. Tapi energinya apa yang lebih baik lagi dari ini? Tetap question. Ask Apa question lagi nih? lagi ya. Nah, possibility apa lagi nih yang aku bisa terima yang lebih baik lagi dari ini? Oke. Jadi hidup kamu ya bergerak terus, Iya, jadi nggak cuma stop di situ. bener karena kita kan juga hidup tuh harusnya dinamis gitu ya. Nggak cuma Nggak cuman stuck di situ-situ aja. ya, atau ya itu tadi, kamu melihat ini sebagai hutang. Nah, Kamu harus balikin ke dia karena kamu ngerasa kutangan budi. Itu kan berarti point itu of nggak perlu view-nya sih. harus di itu choice. switch. Ya, switch Iya aja. kan? Switch aja untuk apa nih yang bisa lebih baik dari ini, instead of kamu berpikir gue harus balikin gitu. Karena gue kayak punya hutang. Lawong dikasih kok kayak kamu merasa berhutang. Itu kan ada yang salah dengan mindsetmu. Iya, benar. Ada yang aku nggak bilang salah ya, itu pilihan, balik lagi. Cuma kalau dirubah tuh bisa lebih seru sih hidup lo gitu loh. Berarti sama kayak elemen apa dalam mindset gitu yang kemarin sempat kita bahas kayak ya udah terima aja kontribusi orang lain. Ya, exactly. Iya kan? Yes, betul. Oke. Satu source of creation ya. Iya. Tapi Oke. gimana caranya supaya I don't know uang atau rezeki itu juga tertarik sama kita nih Kak Hedi? Ya pertama ya pasti itu tadi ya, asking questions. Ya apa ya yang mesti aku rubah di sini supaya aku bisa menarik aku lebih banyak job, aku lebih bisa receiving more money. Terus ya itu banyak ya tools-tools diakses, misalnya apa namanya, ini juga sebenarnya hal-hal yang sederhana tapi bisa nggak sih di apa namanya kayak diaplikasikan buat hidup. Kayak misalnya di akses tuh kita diajarin untuk saving 10% dari berapapun yang kita punya dari rezeki kita. Oh. Jadi kamu create satu account atau satu tabungan, satu rekening, dan kamu selalu menyisihkan 10% dari penghasilan kamu. Misalnya kamu dapat job, misalnya kamu dapat duit 1 juta, 100.000 kamu allocate ke situ. Tujuannya adalah untuk kamu menjaga supaya kamu berada di situasi di mana kamu merasa kamu tuh masih punya loh. Kamu punya akun itu loh, tapi ini conditionsnya ya. Conditionsnya adalah uang itu nggak boleh diapa-apain. Jadi kamu punya setiap dapat
rezeki, sisihkan 10% ke akun itu. Dapat rezeki, sisihkan 10% itu. Dan tapi itu tidak boleh diapa-apain. Tujuannya untuk menjaga supaya kamu gini, kalau misalnya kamu nggak punya tabungan sama sekali kan kamu kayak rasanya tuh jadi kayak, aduh aku nggak punya uang, aku nggak punya uang, nggak punya Kayak uang. kosong ya. Iya, kamu emang nggak punya apa-apa gitu. Tapi kalau kamu punya tabungan itu, tapi dengan catatan itu nggak boleh diapa-apain, kamu kayak merasa aku tahu aku punya itu. Jadi kalau- kamu menjaga energimu untuk aku nggak kere gitu loh. Aku nggak miskin, aku punya tabungan itu. Walaupun itu nggak boleh diapa-apain. Itu tujuannya hanya untuk menjaga energimu supaya tidak in the lack energy. Kayak di energi kekurangan gitu loh. Jadi untuk jaga energi itu supaya you know that you have money. Jadi itu yang bisa kamu lakukan untuk kamu kondisikan dirimu sehingga kamu tidak berada di stage kekurangan. Itu kadang aku Gitu. udah allocate ya berapa persen gitu ya Kak Hedi. Kepakai juga. Kepakai juga ya. Makanya kamu bikin terus untuk diri kamu sendiri. Kalau aku sih, aku setiap menyisihkan itu, kan aku biasanya suka transfer pakai m-banking gitu ya. Misalnya aku dapat duit 1 juta, aku transfer 100.000 untuk ke akun itu. Di beritanya aku tulis, terima kasih Heidi. Thank you Heidi udah bisa create ini untuk dirimu sendiri. Itu kan the way kamu value dirimu. Iya sih, kayak Itu adalah cara kamu menghargai diri kamu sendiri. Karena kalau kamu nggak punya tabungan itu, ya bisa dibilang kamu kayak cuma kepake buat hura-hura aja. ya gitu either hura-hura atau buat orang lain. It's always about something else and never about you. Dan bagaimana jika kamu create account itu untuk menghargai diri kamu. Aduh, Jadi menarik sekali Kak jadinya Hedi. kamu bikin tulisan pas transfer. Terima kasih Eco. Iya. Terima kasih Heidi. Itu ya you say to yourself kalau kamu sudah itu buat kamu loh. Gitu. Walaupun ke depan Ya. ya kita pokoknya udah gak usah diapa-apain tapi kamu menjaga kondisimu untuk selalu berkelimpahan, rasa berkecukupan dengan kamu punya itu. Iya. Kayak berarti mungkin kalau Sobat Wellness juga kemarin selama ini gitu mungkin ya ketika mau menabung dari hasil pendapatannya mereka gitu kan kayak ya udah transfer aja ke akun tersebut ke akun mereka yang lain. Yang lain. Tapi ya udah main transfer aja, nggak ada Transfer. embel-embelnya, nggak ada Ada. tulisannya. Tulisannya cuma itu tadi. Terima kasih Heidi atau terima kasih Oke. Eco. Mungkin Maksudnya, boleh diterapkan sekarang ya. Iya. Itu nanti kamu perhatiin deh. Kalau kamu terus masukin ke itu lama-lama kan itu jadi gede ya. Ya. Aku nggak tahu, mungkin someday bisa jadi ratusan juta. Dan apa perasaan yang kamu punya? Karena kamu tahu punya akun itu. Kalau kamu out of nowhere kamu langsung mikir, gue punya deposito 100 juta gitu ya, apa 200 juta. Kan kamu langsung mikirnya cuma, oke, aku punya itu dan aku nggak kurang. What it takes, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa create more, sehingga akun itu tambah banyak nih. Bisa kayak gitu juga kan, sehingga energinya juga tidak kekurangan itu tadi, balik lagi, tidak kekurangan untuk menjaga rasa kamu berkecukupan. Wah, ini Gitu. menarik sekali sih. Jadinya Kayaknya aku akan mulai menerapkan itu deh kayaknya abis ini. ya boleh. Kecil-kecil please say thank you to yourself. Di beritanya pada saat kamu transfer. Itu say dia thank poinnya you. tuh ya. Say thank you Terima to kasih. yourself. Ya. Kayak Karena itu kan your achievement ya. iya, Dan itu buat kamu sendiri. benar. Itu nanti mau kamu pakai buat apa ya. Itu Intinya akhirnya untuk dibalikin menjaga- lagi ke kita Iya, sekarang ini kan buat- kayak buat kita, tapi seberapa sering kita mengucapkan rasa terima kasih terhadap diri kita terhadap sendiri atas segala usaha-usaha yang kamu atau sudah kerja. lakukan. Ya, Iya. Tapi itu tujuannya itu tadi bukan buat di-spend ya. iya, buat ditabung. Ditabung dan ya untuk menjaga supaya kamu tetap merasa berkecukupan. Karena kalau kamu merasa kurang, kamu kamu nggak punya, kamu akan susah narik uang. Iya. Tapi kalau kamu in condition, kamu kayak aku punya duit loh. Itu tuh jadi kayak semangatnya berbeda ya. Iya. Gua punya duit, tapi gue mau create lagi. Iya. Gitu. Karena aku basically create karena aku suka. Bukan karena aku kekurangan. Kalau kamu create karena kamu kekurangan, ya Iya, energinya mindsetnya nggak enak kan deh, begitu. mindset nggak enak, energi nggak enak, atau kamu merasa kayak kamu harus gitu, which is kalau udah harus tuh kan nggak enak semuanya Iya. gitu kan ya. Ini karena aku punya uang sih, tapi aku mau create more. Oke. Itu kan berbeda energinya. Betul Gitu. sekali. Tapi kalau kita berangkat dari pertanyaan atau topik bahasan kita sebelumnya nih gitu kayak Kak Hedi ya, tentang berkecukupan gitu. Kadang ada misalnya mungkin ada juga dari Sobat Wellness yang sedang mendengarkan atau lagi nonton podcast kita gitu kan kayak
kita nih atau mereka ini sudah punya pekerjaan let's say lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga bahkan gitu ya. Tapi kok rasa-rasanya mereka masih belum ngerasa berkecukupan, Kak Hedi. Nah, kira-kira apakah dari pekerjaan atau dari I don't know ya, yang mereka lakukan ini seperti ada yang salah? Atau sebetulnya gimana Kak Hedi kalau? Nggak pernah ada yang salah sih dengan pikiranmu. Cuma be careful karena kan your mind, your mindset, your apapun yang kamu pikirkan itu kan creates reality-mu ya. Ya. Jadinya kalau kamu merasa tidak cukup, iya pertanyaannya adalah apa ya yang mesti aku lakukan supaya aku punya uang, nggak cukup aja tapi juga bisa lebih dari ini, so aku bisa do this, do that gitu kan. Dan aku masih bisa nabung. Kamu keep asking question seperti itu sehingga soon kamu akan dapatkan sesuatu atau pekerjaan atau hobi atau apapun yang menghasilkan uang yang akhirnya is not just cukup buat kamu, tapi kamu punya lebih. Ya kalau emang kamu merasa belum cukup, ya balik lagi. Bukannya kamu tidak bersyukur ya, tapi kalau nggak cukup ya nggak cukup gitu loh. Regardless. Dan juga nggak usah membeli point of view tentang lu sih orangnya boros, lu sih senangnya hura-hura. Ya nggak ada yang salah juga dengan itu, tapi kita kan selalu punya apa istilahnya, pilihan. Kita tuh pengen hura-hura kah, kita pengen saving kah, there's nothing wrong. Maksudnya tidak ada yang salah dengan itu semua. Tapi level kecukupan orang kan berbeda-beda. Betul. Jadi ya apa nih yang mesti aku lakukan lebih? Apa nih yang aku harus rubah di sini sehingga aku nggak cuma cukup untuk terima duit, tapi juga aku punya lebih. Nah, level kecukupan orang ya kamu atur sendiri mau berapa ya. Tapi kalau itu nggak cukup ya do something else. Dan something else bukan berarti kamu harus punya pekerjaan lebih banyak ya. What if jika pekerjaannya satu aja tapi ternyata cukup buat semua, gue punya lebih dari cukup uang, itu kan bisa juga. Benar. Tapi gimana caranya kamu punya asking questions untuk bisa menarik pekerjaan seperti itu datang ke hidup kamu. Gitu. Ini kita juga mau sekalian remind kali ya ke Sobat Wellness yang lagi nonton atau lagi dengerin. Ketika kita asking question, ditujukan ke siapa sih sebetulnya Kak Hedi? The question. Kalau aku pribadi, aku tujukan itu ke Tuhan. Juga ke sekeliling saya. Sekeliling saya, this universe means saya mencoba connect ke orang-orang yang kira-kira bisa membutuhkan jasa saya. Saya connect ke orang-orang yang mungkin punya project buat saya. Atau kamu bisa lakukan apapun sih. Kamu bisa connect dengan orang tuamu untuk memberikan doa buat kamu supaya kamu bisa create more. Kayak hal-hal seperti itu. Tapi of course aku sih biasanya address ke Tuhan dulu ya. Terus and then kemudian ya itu tadi, yang lain-lain itu tadi, universe atau apapun gitu. Gitu. Kak Hedi, sebagai certified facilitator dari Access Consciousness gitu ya di Indonesia, ketika kita ngomongin uang, toolsnya kan berarti nggak cuma satu dong ya. Tadi kita udah bahas nih. Ada tools lain nggak yang bisa digunakan sama Sobat Wellness yang mungkin lagi mendengarkan, lagi nonton gitu ya, supaya mereka juga mungkin bisa lebih berkesadaran atau lebih aware gitu dengan uang mereka? Apa ya, toolsnya pasti banyak banget ya. Cuma selain tadi kita nabung yang 10% itu 10% dari berapapun yang kita terima, untuk bisa menjaga rekening tersebut, untuk tujuannya adalah supaya kita punya rasa berkecukupan, sehingga kalau kita tuh create money tuh mulainya dari rasa berkecukupan, bukan dari rasa kurang. Itu selain itu ya mungkin ada juga tools lain seperti misalnya, boleh nggak sih kita mencoba untuk kemana-mana tuh bawa cash yang lumayan banyak, sehingga itu juga sama sih tujuannya untuk membuat dirimu merasa uang gue banyak nih. Jadi ini sebenarnya tentang mindset, tentang rasa. Tujuan dari itu ya, dengan kamu bawa, kan sekarang kan kita kayak ya semua itu kan era GoPay, era digital pakai apa namanya QRIS, pakai apa namanya dompet digital, dompet digital, apalah itu. Jadi kita cenderung gak pegang duit. Ya boleh nggak sih kalau kita balik lagi ke zaman dulu gitu, kemana-mana tuh lumayan bawa duit, walaupun nggak harus taruh di dompet sih, taruh aja di mana lah, di selipan atau di amplop. Tapi intinya itu menjaga dirimu untuk say to yourself, gue punya cukup uang nih. Itu kan energinya lain ya. Dibanding kalau
gila gue gak punya duit gitu kan. Jadi kayak langsung kamu akan kayak drag down, you're in the position kayak kurang lagi. Kalau kamu selalu bawa uang cash kemana-mana, ya sama aja sih fungsinya kayak 10% account tadi, bahwa gue cukup nih punya uang. Ya either itu nggak usah lo spend juga pokoknya, tapi lo bawa terus untuk menjaga your mood, your mindset bahwa kamu di stage cukup. Gitu. Speaking of bawa cash kemana-mana, temenku ada yang ngelakuin itu. Oh ya? Jadi Terus apa yang setiap hari Senin dia akan ke ATM untuk ngambil sejumlah uang. Aku tanya, buat apa lo ngambil sebanyak itu? Nggak ada, ini gue pegang aja gitu. Jadi kadang kalau mau jajan, ya gue pakai cash ini. Abis nggak abis, pokoknya uang gue segini gitu. Jadi di hari Seninnya dia akan kembali ke ATM untuk ngambil uang. Mungkin ini kayak mungkin supaya dia juga ngerasa kayak dia megang uang apa. Karena memang kan kita sekarang di era zaman digital kayak gini. Ketika sebenarnya kita dia bawa bisa uang pakai GoPay kan, bisa pakai QRIS kan, tapi dia tetap bawa itu. Iya, tapi pokoknya abis nggak abis tiap Senin dia ambil. Tapi berarti bisa dihabisin juga ya. Itu sih mungkin bisa cara dia untuk membudget ya, maksudnya kayak nge-planning untuk berapa pengeluaran dia. Tapi ya bisa juga kayak yang tadi aku bilang, mungkin dia memang sengaja ngambil uang cash untuk menjaga level itu dia, level apa istilahnya cukupnya dia gitu loh. Jadi kemana-mana dia bawa, jadi dia tidak merasa kekurangan gitu. Terus selain itu, tools lain yang aku juga mungkin bisa sharing, menurut aku juga keren ya. Boleh nggak sih kita itu hidup dalam tiap 10 detik kita milih? Setiap 10 detik 10 detik kita memilih. Yang terjadi efeknya yang menurut aku menyenangkan itu adalah, jadi misalnya nih, gue cuma punya 10 detik dalam hidup gue, apa yang akan gue pilih? Kayak misalnya, aku gak tau deh, kayak misalnya nih kamu mau create ada pekerjaan gitu kan, apa yang mau gue pilih dalam 10 detik untuk choose ini atau itu. Jadi kamu 10 detik yang kamu punya itu tidak kamu habiskan energimu untuk penyesalan. Misalnya kamu menyesal karena melakukan sesuatu di masa lalu. Misalnya nih, kayak kasih contohnya gimana ya? Wah, aku tadi kok beli baju mahal banget nih, jadi gue nyesel gitu kan. And then you spend 10 detik lo untuk menyesal gitu kan. Padahal udah kejadian gitu. Jadinya kamu berpikirnya bahwa kamu cuma punya 10 detik untuk memilih untuk ke depan. 10 detik untuk milih untuk ke depan. 10 detik untuk milih untuk kalau gue cuma punya 10 detik, gue mau ngapain nih? Jadi kamu get it apa yang aku maksudkan ya? Maksudnya jadi kita setiap 10 detik memilih dan tidak kita jadi memposisikan diri kita begini, 10 detik itu adalah yang kita punya. Kita nggak punya yang lain nih. Kita cuma punya 10 detik untuk milih doang satu. Apa nih? Kamu milih apa? Kamu milih untuk jadi better Eco, atau lu mau memilih untuk jadi Eco yang menyesali gara-gara belanja baju kemahalan. Gitu kan. Yang kemarin belanja baju kemahalan, atau aku mau ngapain nih 10 detik ke depan? Mau milih mikirin untuk cari pekerjaan lagi yang create more money lebih seru, atau justru menyesali yang kemarin sudah gue lakukan itu loh. Jadinya 10 detik itu tujuannya adalah untuk pilih terus. Setiap kejadian dalam hidup kamu, jadi kita kayak diajakin untuk berpikir hidup kita tuh cuma 10 detik aja. 10 detik milih. So kita gak banyak buang-buang waktu untuk yang gak milih gitu loh. Betul. Jadi hidup lo maju ke depan terus. Ketika kita sedang ada di fase penyesalan gitu ya, kita juga harus memilih kan. Iya, penyesalan milih untuk let go, mikirin ke depan, pikirin ini terus. Pikirin ini terus boleh, tapi lihat apa yang terjadi dalam hidup kamu. Stuck aja. Atau bisa juga ketakutan untuk ke depan. Ya ngapain gitu lah. Mikirin aja nih sekarang dulu deh. 10 detik nih, gue mau choose apa. Daripada lo 10 detik lo habisin untuk, aduh gue khawatir nanti 2 tahun lagi gue gimana gitu kan. Ya itu kan juga buang-buang waktu. Jadi mendingan 10 detik present. Apa nih? Kamu mau milih apa dalam 10 detik ini? Gue cuma punya waktu 10 detik. Gue mau milih apa? To create more money. Gitu. Untuk create money, untuk create anything yang better di hidup kamu. Jadi batasi itu.
Jadi kayak 10 detik milih, 10 detik milih, 10 detik milih. Gitu. Oh, Itu salah satu juga toolsnya ya. juga. Tapi ada lagi nggak Kak Hedi tools lain yang bisa kita lakukan lagi? Apa ya? Mungkin ini kayak setiap hari supaya juga kamu tuh spiritnya selalu jadi orang yang baru. Kita sih selalu diajarin untuk setiap malam sebelum tidur kita hancurkan, batalkan dan tidak diciptakan apapun yang sudah terjadi kemarin. Jadi semua yang sudah terjadi hancurkan dan batalkan dan tidak diciptakan untuk menjadi dirimu yang baru esok hari, sehingga kamu lebih tidak membawa-bawa hal yang sudah terjadi untuk kamu meng-create hal yang baru besok. Itu juga menurut aku seru juga ya. Dan itu pasti relate juga ke duit juga, walaupun itu bisa efek ke banyak hal, gak cuma uang aja. Tapi intinya kamu juga kayak nggak ribet gitu loh, kayak yang kemarin ya udah gitu. Aku hapuskan, aku tinggalkan, aku musnahkan yang sudah lewat. Oke, besok aku mau jadi Heidi yang seperti apa? Aku mau jadi Echo yang seperti apa? Gitu. Jadinya spiritnya kamu selalu kayak di pom bensin, mulai dari nol ya Kak. Jadinya kita mulai bisa dari nol ya. keep moving forward gitu ya, nggak terjebak dalam masa lalu gitu kan. Ketakutan ke depan juga gitu ya. Jadi secara nggak langsung ketika kita bisa berdamai dengan masa lalu nih ibaratnya gitu ya. Ya, itu udah kamu memutuskan untuk tidak mau mengingat itu aja. Itu Kita dihancurkan aja. Kita bisa maju sehingga kita bisa create something more gitu. Entah itu dalam hidup, keuangan, karir, kayak semuanya bisa ya Kak Hedi ya. Relationship kamu bisa, uang bisa, pekerjaan bisa. Ih, benar juga semuanya. Jadi point of view-nya adalah yang lewat ya udah. Aku mau jadi Echo yang seperti apa nih hari ini? Gitu. Dan ada pertanyaan juga yang seru. Pengalaman apa ya yang menarik hari ini ya yang bisa aku terima ya? Jadi kamu asking question seperti itu. Pengalaman apa yang bisa aku terima ya hari ini supaya hidup aku lebih keren gitu. Supaya aku punya hidup lebih seru. Kamu bisa pertanyaan dan setiap aku nanya kayak gitu, lucunya aku selalu merasakan hidup gue seru loh. Setiap saya mencoba bertanya seperti itu, ya tahu-tahu out of nowhere aku jadi bisa melihat keren banget sih hari ini gitu. Terus grateful lagi gitu kan. Grateful lagi. Balik lagi ketika kita sudah bersyukur gitu ya, kita sudah bisa menerima gitu kan. Insya Allah sih rezekinya akan balik lagi. Ya, rezeki balik lagi, kamu akan siap menerima yang baru lagi karena ya di agama juga dibilang ya kalau kita the more kalau kita bersyukur, baliknya berlipat-lipat loh. Dapatnya berlipat-lipat loh. Kamu akan dapat yang lebih seru lagi loh gitu kan. Kak Hedi, tapi kalau kita ngomongin setiap 10 detik gitu ya, untuk kita harus memilih gitu kan. Bener nggak kalau misalnya dalam 10 detik aku kayak regretting my current job gitu ya, kayak gue pengen deh tapi jadi host traveling gitu, beda ya? Maksud dari 10 seconds nggak seperti itu sih. Jadi maksud dari 10 detik untuk kita selalu memilih adalah bagaimana kamu menghandle keseharian kamu dalam 10 detik apa yang kamu pilih. Jadinya itu memang dealing dengan keseharianmu. Berarti kayak jadi present day ya? Ya, bukan dengan cita-citamu yang kamu pengen, bukan. Tapi lebih ke kamu punya cuma 10 detik nih. Situasi sekarang, hari ini, saat ini, apa yang kamu pilih? Kayak misalnya dalam 10 detik, aku boleh gak sih tadi gak jadi bertanya kayak tadi? Bisa. Itu, that's a choice. Jadi kamu punya pilihan, kamu lakukan atau tidak lakukan kan? Dan semua itu punya konsekuensinya masing-masing. Gitu. Jadinya, kembali ke pertanyaan bahwa apa yang akan aku lakukan kalau situasi seperti ini, apa yang kamu pilih? Dan tidak pernah ada yang salah benar dengan pilihan kamu ya. Yang ada hanya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Kalau kamu salah pilih ini, ntar outcome-nya apa? Kalau kamu pilih ini, outcome-nya beda lagi gitu. Jadinya, tapi dengan kamu selalu mengkondisikan dirimu untuk selalu memilih setiap 10 detik, kamu kayak nggak punya ruang ya untuk regret. Kamu nggak punya ruang juga untuk worry soal masa depan. Kamu cuma dealing dengan present time, dengan waktu kamu hari At ini that saat moment. ini. Yes. Dan itu memacu kamu untuk kamu selalu move forward. Maksudnya selalu maju ke depan, tapi based on apa yang terjadi hari ini saat ini.
I see. Jadi selalu memilih tiap 10 detik. Jadi hidup kamu maju dan gak usah ribet mikir masa lalu yang udah lewat atau yang masa depan. Sekarang doang. Kamu milih apa sih saat ini? Tapi yang harus di-note adalah konsekuensinya pun juga tetap ada. Bukan konsekuensi yang bagaimana ya, tapi semua pilihan yang kamu lakukan, kamu tidak milih pun itu pilihan ya. Iya. Kamu tidak memilih pun itu juga pilihanmu, itu choice kamu. Tapi kan semua ada outcome-nya, ada hasilnya nih. Kalau nggak milih begini, kalau milih begitu gitu. Seperti itu. Atau ya apa namanya, kamu mau diem aja pun itu juga memilih loh. Untuk memilih nggak ngapa-ngapain gitu loh. Semua itu pilihan. Kayak pas lagi pemilu ya. jadi pemilu. Tidak memilih pun juga itu adalah pilihan. Exactly. Untuk itu semua itu pilihan. Kamu ditanya sama orang, dimarah-marahin orang, terus kamu diam aja memilih tidak merespon, itu pilihan. Kamu bisa menjawab, pilihan. Tidak menjawab juga pilihan. Iya, balik lagi Gitu. memang hidup adalah pilihan. Iya, hidup pilihan dan semua ada hasilnya dengan semua pilihan-pilihan. Gitu sehingga, tapi kan juga kalau orang yang apa ya, kita kan selalu pengennya gimana nih caranya supaya kita lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kita juga belajar. Pilihan kita kemarin salah nggak sih? Kan kita evaluasi juga ya. Yang kita pilih kemarin tuh benar nggak sih? Atau kamu bisa asking questions, balik lagi. Apa yang bisa aku lakukan saat ini ya supaya aku bisa create better gitu ke depan. Supaya aku bisa memilih dengan lebih baik. Sehingga aku juga bisa create kehidupan yang lebih baik gitu. Kak Hedi, ini tuh bisa dibilang obrolan kali ini nih mengenai uang dan teman-temannya ini itu kayak sedikit membuka mata gue lagi sih dengan tools-tools dari lo nih sebagai certified facilitator dari Access Consciousness gitu kan. Mungkin juga buat yang udah ngikutin podcast kita episode kali ini biar nggak lupa kali ya, kita remind lagi deh tools apa aja yang bisa dilakukan sama Sobat Wellness supaya lebih aware juga sama uangnya mereka. Yang pertama tadi ada 10%, ya kan? Tabungan buat diri kita nggak usah diapa-apain. Terus jangan lupa say thank you ke diri sendiri ya kan. Diri sendiri pada saat transfer itu. Terus ya kemana-mana di encourage untuk bawa cash. Tapi nggak buat di spending ya, tapi lebih ke kamu menjaga mindset kamu dan rasamu untuk merasa cukup. Bahwa kamu tidak kekurangan. Karena ya? Kalau kita merasa cukup tuh kita ngapa-ngapain kayaknya lebih enak deh. Maksudnya karena kita nggak melakukan apapun dari point of view kekurangan, tapi dari bahwa kita cukup, gitu. Kita bahwa kita tidak kurang, gitu ya. Terus ya paling live in question tuh tetap. Setiap saat kamu tetap tanya apa nih yang bisa lebih baik dari ini, apa yang benar tentang ini yang aku belum tahu. Bagaimana supaya bisa lebih baik dari ini, hal seperti itu tetap diucapin. Terus selain itu aku juga encourage untuk 10 second increments yang 10 detik. Bisa nggak kita selalu memilih apapun situasi kita saat ini, kita selalu memilih, kita cuma punya pilihan apa yang mesti gue pilih gitu. Setiap 10 detik 10 detik itu selalu berhubungan dengan keseharianmu ya. Jadinya instead of kamu buang-buang waktu 10 detik untuk mikirin sudah lewat, atau justru sebaliknya memikirkan di masa depan yang belum kejadian. What if jika ya udah kamu pilih aja nih, kamu cuma punya 10 detik untuk memilih untuk kamu moving forward. Dari apa yang terjadi di situasi saat ini. Dan selain itu aku juga membahas tentang kamu untuk selalu hancurkan dan batalkan apapun dirimu kemarin. Jadi setiap malam nih sebelum tidur ya, atau besok pagi ya, aku sih biasanya malam-malam ya pada saat mau tidur. Aku hancurkan dan batalkan dan tidak diciptakan apapun yang sudah aku lakukan hari ini. So aku menjadi Heidi atau Echo yang baru di keesokan hari, untuk jadi kayak punya semangat baru lagi ya. Jadi kayak nggak ada regret terhadap apa yang sudah terjadi. Pokoknya semangatnya ke depan mau apa nih? Ini mau apa ini? Gitu. Jadi kayak menghancurkan dirimu yang kemarin udah lewat, sudah selesai. Kita mulai dari nol lagi besok hari gitu ya. Baik, semoga tercerahkan nih Sobat Wellness dengan obrolan kita di episode kali ini. Jadi kalau misalnya Sobat Wellness pun yang lagi nonton atau lagi mendengarkan podcast kita ingin
belajar lebih dalam lagi mengenai Access Consciousness, bisa aja langsung kontak Kak Hedi ya. Boleh. Nanti follow aja atau tanya-tanya di social media kita di asana.wellness.studio untuk informasi lebih lanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, thank you. Halo Sobat Wellness, jangan lupa ya untuk follow, like, comment, share, dan subscribe Greater You Podcast.